Ervan, Anda sudah selesai menggambarkan? Sudah. Sudah, mungkin bisa dikasih lihat ke kamera sekaligus juga dijelaskan. Baik. Di sini saya menangkap mereka berkumpul gitu, Baik. dengan pakaian ala orang-orang pedesaan, dengan pakaian sederhana. Bukan hanya orang tua saja, melainkan juga ada beberapa anak muda yang terjebak di tempat tersebut. Karena memang erupsi Gunung Merapi pun di tahun 2010 adalah salah satu erupsi terburuk dalam 100 tahun terakhir, dan sehingga saya menelan korban itu lebih dari 350 dan mereka mungkin salah satunya. Tapi bagaimanapun juga ya kita sebagai manusia salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendoakannya tentunya supaya mereka bisa teramdah. Tapi kemudian pertanyaannya apakah... Sorry, sebentar. Aku dapat info ya. Dan kadang mereka itu bukan hanya residual energi, mereka mau kasih tunjuk ada aku di sini. Infonya dari siapa, Pak? Yang menemani. Oke, baik. Pertanyaannya kalau gitu, Tasya. Apakah sosok itu selain menunjukkan aku ada di sini loh? Atau mereka juga kadang-kadang bisa mengikuti nggak sih? Kalau residual energi biasanya tidak mengikuti karena mereka udah ibaratnya sudah terkunci di situ. Emang di situ tempatnya, nggak bisa keluar dari situ. Oke. Tapi sosok-sosok yang ada yang mengikuti Mbak Elsa atau tidak? Ngikutin sih tidak. Tidak menempel dari area tersebut. Enggak. Artinya ya. Mereka hanya berdiam di lokasi yang memang menjadi sebuah kebiasaan, ritualitas mereka sehari-hari. Emang gaya hidup mereka di situ lah ya. Oke, baik. Mungkin kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kepada makhluk-makhluk tersebut ya yang ada di lokasi sebagai korban jiwa ya. Baik. Jadi ini adalah Ervan, mungkin boleh saya pinjam sebentar untuk saya berikan kasih unjuk kepada. Ini adalah sebenarnya kurang lebih seperti ini. Kalau tadi juga pemirsa di rumah mungkin sudah menyaksikan ya. Baik. Jadi ini adalah sosok-sosok yang memang ada seperti itu kan kurang lebih. Sosok-sosok yang memang berada di lokasi dan mereka berdiam diri. Tapi sebenarnya dalam waktu yang bersamaan dua kejadian, kakek-kakek yang masuk ke arah warung, tapi kemudian juga ketika melanjutkan perjalanan pun juga orang yang dilihat oleh Mbak Elsada ini yang akhirnya memang memberikan interaksi atau pengalaman misteri sendiri ya? Iya, jadi biasanya kenapa yang pertama Mbak Elsa lihat nih kakek-kakek masuk warung itu sebenarnya kayak kita diketok pintu nih, lihat nih ada sesuatu di sini. Makanya di awal dikasih lihat ada orang, itu kan seperti kayak ngasih tunjuk jalan ya. Dia kasih tunjuk, dia jalan masuk ke dalam warung, oh nggak ada warung, jalan lagi Mbak Elsanya menuju ke tempat orang yang rame itu. Oke, Tasya, tapi sedikit kembali ke awal obrolan kita tadi, Kang Sule dan juga Mbak Elsa gitu ya, Elsada ya, yang mengatakan bahwa frekuensi kan bisa sama nih antara kita yang berada di dimensi nyata dan mereka yang berada di dimensi berbeda. Kondisi-kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan frekuensinya bersinggungan? Sakit, capek, marah, dan kalau udah draining ya, terkuras energinya itu pasti akan otomatis bergesekan tuh. Cuman terkadang orang itu akan berpikirnya, kecapean doang, halusinasi deh kayaknya gitu. Padahal sebenarnya tanpa halusinasi. Saat ini di studio salah satu panelis sepertinya mengalami gangguan. Sebentar, Kang. Oke, Tasya, silakan. Halo Mbak, siapa namanya Mbak? Bisa ngomong? Bisa bicara? Mau ngapain? Kamu mau ngapain kesini? Kalau nggak bisa bicara, keluar aja. Ya. Kalau nggak bisa, kamu keluar aja. Bisa bicara? Kalau nggak, keluar ya. Mau ngomong apa? Oke. Ada, bisa diajak berbicara kan? Enggak, ini tuh sosoknya dari sekitar studio. Oke. Yang kayak tadi aku bilang karena ada satu yang trigger, jadi semuanya rame. Kamu mau ngomong atau enggak? Kalau enggak, saya keluarin ya.
Oke. Mbak, Kenapa bisa gitu tadi? lagi bengong. Apa yang dirasain? Lagi bengong kah tadi? Sadar nggak apa yang terjadi barusan? Dingin badan. Dingin. Dingin. Terus Oke, apa lagi? Sadar nggak sih apa yang barusan terjadi? Sebelum tadi pas lagi cerita-cerita punggung panas, tapi yang nggak dirasain sih, cuman emang aneh aja ngerasanya. itu salah satu tadi ya nyambung sama omongan kita. Biasanya kalau orang udah mau masuk, Ya. pasti dingin, punggungnya sakit, pegel, ngawang-ngawang, kayak orang bingung. Dan terjadilah interaksi sebenarnya apa yang terjadi. Tapi interaksinya barusan sebenarnya adalah sosok dari Kuntilanak. studio. Dari Dari studio ya. Ganggu. Oke. Ya, Elvan, Jangan ngomong. apa yang digambar? Oke, bentar. Oke. Saya ambil. Mungkin harusnya kita bisa. Elvan mungkin bisa sambil dijelaskan? Apa? Ada sosok kuntilanak, dia rambutnya ke bawah menutupi, posisinya pasti seperti kakaknya itu tadi. Oke. Dan sorry, ini mungkin karena kebawaan ke trigger tadi dengan ceritanya Kang Soli. Tadi saya sempat menggambar pas sesi kita break. Oke. Ini apa? Ini adalah kayak sosok negatif Oke. dan ada genderuwo juga. Dan saya nggambarnya sebelum ada kejadian ini. Oke. Oh ini tadi. Oke. Ini di lokasi sini ya? Iya, ini saya pas break tadi saya sempat ambil Iya. beberapa foto. Kemudian saya gambar langsung. Oke. Tasya mungkin bisa kembali ke tempat dulu. Pinjam dulu sebentar, Evan. Gambarnya. Ini adalah sosok lokasi studio saat ini. Mungkin sedikit diarahkan kepada kamera. Oke. Ini sosok-sosok yang ada di lokasi studio saat ini. Oke. Sorry. Kuping lancip itu Ini tadi masih yang berhubungan dengan Kang Soli tadi. yang tadi merupakan kiriman dari orang lain itu. Iya. Jadi ini terjadi ketika si kuping lancip tadi ganggu, aku ke belakang. Iya. Tadi aku bilang di studio jadi rame. Nah ini. Ini sebenarnya kejadian kumpul. Ya. Oke. Jadi, sorry, sebentar Evan. Nah yang masuk ke mbaknya tadi itu kan Ada Ervan sosok kuntilanak di belakang. gambar sebelum ini terjadi tadi Ya. ya berarti Ya. gambarnya. Ada kuntilanak di atas itu tuh. Nah itu yang Oke. masuk. Oke. Di atas itu. Jadi yang berinteraksi adalah sosok yang berada di bagian atas itu. Ya. Ervan, sorry, mungkin juga Tasya bisa menjelaskan nanti ya. Di belakang ini ada kayak seperti sosok-sosok bayangan. Iya, mereka hanya semacam bentuk bayangan hitam aja. Belum mewujudkan sesuatu. belum memberikan wujudnya. Iya. Oke, baik. Jadi itu yang bisa dilihat. Nah, artinya sebenarnya banyak dong. Banyak sekali. Cuman kalau sekarang posisinya nggak terlalu sebanyak tadi. Kalau tadi karena energi yang tadi datang itu kan Berusaha nggak untuk enak, mengumpulkan, ya. Jadi tadi rame tadi. Oke. Kang, aman? Aman. Baik. Oke. Mbak Elsa, aman?